kelompoknya. Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Sambung menyambung seperti lari estafet, Presiden Jokowi kembali mengejutkan publik dengan mengakui dirinya memang tidak netral soal calon presiden. Alasan presiden adalah demi kemajuan Indonesia. Sebelumnya Presiden Jokowi mengakui dirinya adalah politisi. Lalu selanjutnya Presiden Jokowi mengaku dirinya adalah pembisik parpol soal calon presiden. Nah, rangkaian demi rangkaian pengakuan Presiden Jokowi ini belum pernah terjadi di masa presiden-presiden sebelumnya. Pengakuan Jokowi ini juga pertama kali dalam sejarah Indonesia. Pro kontra pun muncul di publik. Sebagian besar pakar hukum ketatanegaraan menyatakan presiden tidak melanggar konstitusi. Namun sebagian pakar ketatanegaraan lainnya menegaskan Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi. Bahkan terbuka peluang impeachment. Nah, salah satu pakar hukum ketatanegaraan yang tegas menyatakan bahwa terbuka peluang impeachment presiden adalah Ferry Amsari. Dan Newsmaker pekan ini kita akan kembali mengangkat wawancara Medcom ID dengan Ferry Amsari untuk menjadi Newsmaker pekan ini. Sebab banyak sekali catatan-catatan yang amat sangat penting bagi Presiden Jokowi yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Nah, wawancara bersama Ferry Amsari ini akan dipandu oleh Managing Editor Medcom ID, Gita Faradina. Mari kita saksikan kembali di Newsmaker. Sore Bang Ferry. Sore Mbak Gita, teman-teman semua. Ya Bang Ferry, ini kan ramai Bang. Kemarin tuh Jokowi sempat bilang ya, saya memang akan cawe-cawe pada Pilpres 2024. Kemudian memang akan tidak netral gitu. Walaupun dianggapnya itu arahnya lebih ke arah yang positif Bang Ferry. Tapi ketika pengakuan itu keluar dari mulut seorang presiden, artinya dia harus lepas dulu dari kepartaiannya gitu Bang, dengan embel-embel presidennya itu. Bagaimana Bang Ferry menyikapi pernyataan seorang presiden? Pertama tentu kita harus minta kejelasan ke presiden ya. Maksud cawe-cawe positif itu apa gitu ya. Itu kayak kosakata baru dalam berbahasa Indonesia. Cawe-cawe tapi positif. Kalau soal menunjukkan sikap keberpihakan itu tidak akan terhindari ya. Apalagi dari partai yang sama ada calon presiden yang tentu saja backgroundnya dia dukung. That's okay, semua presiden punya hak untuk itu. Tapi kalau sudah bicara cawe-cawe, yang saya bisa maknai adalah presiden akan menggunakan seluruh daya kemampuan, termasuk kewenangan dan kemudian fasilitas negara yang dia miliki untuk mendukung salah satu calon. Tentu kalau konteksnya cawe-cawe ini, semua orang pasti paham ini salah begitu ya. Menyalahgunakan kewenangan negara yang berkaitan dengan jabatannya untuk keuntungan calon politik tertentu sudah pasti itu dilarang, bahkan bukan tidak mungkin bisa berujung pidana, bahkan mungkin lebih dari itu ya. Karena di pasal 7A itu kalau tidak salah bahwa presiden itu dapat diberhentikan kalau kemudian salah satunya melakukan perbuatan tercela. Kurang cela apalagi kalau menggunakan fasilitas dan kewenangan bernegara untuk kepentingan politik seorang tertentu atau kelompok politik tertentu. Nah, sekali lagi kalau yang presiden maksudkan cawe-cawe yang seperti itu sudah pasti terlarang. Tapi kalau bicara bahwa sebagai seorang presiden yang berasal dari partai yang sama, saya mendukung ya sah saja. Mekanismenya juga tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang yang ada. Kalau gubernur saja dilarang kemudian berkampanye untuk kepentingan calon-calon tertentu, presiden apalagi? Ya Bang Ferry, tadi kan Bang Ferry sudah menjelaskan ya, ada cawe-cawe yang katanya kalau memang itu dikatakan positif, kemudian ada yang memang cawe-cawe sesuai dengan bahasa Indonesia. Kalau secara awam Bang, saya juga sampai melihat mengecek ke KBBI, cawe-cawe itu ikut membantu mengerjakan, membereskan, merampungkan, atau ikut menangani di situ Bang. Artinya ada campur tangan memang di situ ketika kita menarik itu secara bahasa Indonesianya Bang, ya, di luar bahasa politik-politik yang mungkin nanti bisa dibelokkan kemana-mana Bang. Tapi lewat pernyataan tadi, artinya kurang tercela apa kata Bang Ferry ketika memang apa yang dilakukan presiden yang kita lihat selama ini ada endorse, kemudian sampai mengatakan bahwa terang-terangan akan cawe-cawe Bang.
Lalu karena perbuatan yang dianggap tercela itu, bisakah Bang sampai ke tingkat impeachment untuk seorang presiden? Kalau pertanyaan sampai ke impeachment, memang bagi saya karena sistem presidensial itu fixed term in office ya, masa jabatan tetap, kecuali dia yang sebagaimana ditentukan konstitusi ya, ada dua hal, melanggar hukum satu dan tidak memenuhi syarat. Melanggar hukum itu ada 5 ya, pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela yang saya sampaikan tadi. Dan bagi saya, ya kalau itu terpenuhi, maka konsep gagasan fixed term harus dikesampingkan, itu yang akan dijalankan. Tapi melihat waktu sebenarnya pilihan politik akan lebih cenderung untuk kemudian mengabaikan itu, ya, dan membiarkan berganti. Kalau saya lihat ya, style permainan politik teman-teman partai politik di Indonesia. Tapi kalau bicara konstitusi dan hukum, bukan tidak mungkin itu digunakan untuk melengsarkan presiden yang terang-terangan dan terbuka dan tidak peduli terhadap konstitusi dan hukum. Permasalahan kepercayaan diri presiden yang tinggi itu kan karena dikelilingi oleh mayoritas partai di parlemen yang kemudian punya kewenangan untuk mengajukan impeachment ya, atau gugatan pemberhentian presiden. Jadi sekali lagi kalau bicara situasi politiknya saya ragu, tetapi kalau semua orang menghormati konstitusi itu bukan tidak mungkin ya. Ya artinya memang ketika ada kondisi-kondisi tertentu Bang, impeachment juga bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan serta-merta begitu Bang Ferry ya. Ya. Ya, Bang Ferry, betul. apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin dengan statement-statement itu kemudian membuat kegaduhan lagi, tidak hanya di mata elit nih Bang, maksudnya publik pun juga pada akhirnya melihat itu, mengkritisi itu, bahkan ada yang mungkin malah kebingungan, ini sebenarnya ada apa dengan dunia politik Indonesia saat ini. Kita lihat, kita pernah bicara juga Bang Ferry dalam episode yang sebelumnya gitu, bahwa memang Jokowi ini mengendorse, kemudian ya seperti ada ikut menentukan segala macam di dalamnya gitu. Di situ pun Bang Ferry waktu itu mengatakan bahwa ya Jokowi pada saat itu menunjukkan bahwa dirinya sebagai petugas partai, bahkan politikus gampangan begitu Bang. Kenapa hal itu terjadi dan kemudian kok diteruskan lagi Bang sampai kemarin itu keluar dua statement yang malah ternyata bikin ricuh lagi Bang. Ya, kan sebagaimana disampaikan negarawan itu akan mengenyampingkan tugas partainya begitu tugas negara datang gitu ya. Itu seorang negarawan tuh, dia akan lebih mendahulukan tugas negara dari apapun. Tapi ini sepertinya ada yang membuat kegundahan di diri Pak Presiden ya. Jangan-jangan dia khawatir kubu oposan menang, sehingga dia harus menunjukkan taringnya ya, nakut-nakutin lah begitu ya. Dengan yang menurut saya sangat kekanak-kanakan ya. Dengan menyampaikan bahwa dia akan cawe-cawe, dia bahkan menyebut cawe-cawe positif. Sekali lagi, cawe-cawe itu mungkin ada di KBBI, tapi cawe-cawe positif itu kayaknya tidak ada. Itu kosakata politik baru yang dimunculkan oleh Pak Presiden untuk membenarkan sesuatu yang salah. Dan bagi saya ya ini tidak akan baik, tidak akan menjadi tradisi ketatanegaraan. Dalam sejarah sistem presidensial memang selalu ada presiden yang mampu mencetak sejarah dan menjadi contoh. Ada presiden yang merusak sejarah dan tidak perlu dijadikan contoh. Nah, saya agak khawatir jangan-jangan Presiden Jokowi masuk ke opsi yang kedua ya, tidak akan meninggalkan jejak sejarah baik karena memberikan contoh yang buruk. Artinya apa yang dilakukan Presiden menurut Bang Ferry bisa jadi presiden buruk untuk negeri ini Bang? Iya, Presiden sama sekali tidak memberikan contoh baik. Semua orang tahu bahwa Presiden yang anggota partai politik pasti punya kepentingan politik, tetapi menunjukkan dan bahkan mengatakan akan cawe-cawe itu sebuah tabiat yang tidak bagus, dan orang akan menduga presiden akan menggunakan kewenangan dan fasilitas negara yang dia dapat untuk menguntungkan salah satu calon atau yang dia dukung, dan itu tidak baik. Harusnya kita harus punya tradisi seorang mantan atau yang akan segera mengakhiri jabatan presidennya, dia harus menunjukkan tabiat negarawan itu. Jadi kalaupun lawannya menang, dia masih punya relasi baik dengan lawannya. Tidak muncul sebagai kanak-kanak
yang memusuhi lawannya habis-habisan dan terus bermusuhan di kemudian hari. Harusnya presiden betul-betul menjadi negarawan yang mencontohkan hal yang baik, bukan bangga dengan keburukan yang dia sampaikan. Ya, tadi statement Abang ketika dia menyampaikan cawe-cawe itu tentu ada kepentingan di belakangnya, Bang. Kalau kita bicara kepentingan dan kemudian dia akan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya dalam rangka embel-embel dia sebagai presiden itu kan sudah melanggar konstitusi, Bang, sebenarnya. Kalau kita bicara, nah itu bagaimana Bang melihatnya? Apakah memang statement cawe-cawe itu digunakan karena memang ada kepanikan tersendiri, Bang? Ya, dugaan saya begitu. Makanya saya sampaikan jangan memang presiden ada kekhawatiran yang besar di dirinya dalam proses pemilu ini. Saya merasa tidak elok saja presiden mencoba muncul dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bukankah ada cara lain untuk menyampaikan dukungan, mekanisme lain yang lebih beradab untuk menyampaikan dukungan? Bukan kemudian menunjukkan sikap frontal ya di hadapan publik yang orang merasa kok presiden tidak menjadi seorang yang berada di tengah-tengah merangkul banyak pihak. Walaupun dia tentu semua tahu akan lebih punya kecenderungan kepada calon yang dia sukai. Tetapi dengan mengatakan cawe-cawe itu bagi saya dia sudah tidak memahami konsep politik yang baik di hadapan publik. Dan kalau bicara apakah ini punya ruang untuk dipermasalahkan, tentu saja sangat punya ruang dipermasalahkan. Tapi sekali lagi, sepertinya Pak Presiden paham betul dengan situasi politik orang akan fokus kepada pemilu. Dia yakin betul bahwa ini tidak akan lanjut kalau mau digunakan pasal 7A itu ya. Itu di titik itu saja sudah tidak elok. Tapi di sisi lain, saya pikir Presiden semacam mengalami sindrom ingin selalu berada di atas panggung utama. Bagaimanapun sekarang panggung utama publik ada di 3 sosok ya, Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar. Tapi Presiden ingin selalu ingin dibicarakan dengan kemudian muncul dengan pilihan-pilihan diksi dan cara-cara yang menurut saya memalukan ya. Pergi ke sawah, menunjukkan kedekatan dengan calon tertentu, lalu menggunakan diksi cawe-cawe. Jadi ingin selalu dibicarakan bahwa dia adalah kingmaker, bahwa tanpa persetujuan dia orang tidak bisa menjadi. Nah, ini artinya orang tidak paham bahwa bernegara ini bukan hanya soal dia, tapi juga soal banyak orang. Ya, bernegara bukan hanya soal dia, tapi soal banyak orang, Bang Ferry. Bang, tadi kan presiden yang mengatakan dia akan cawe-cawe. Artinya yang di bawah presiden ini kan kita bisa bilang ya dia akan patuh lah kepada presidennya, Bang. Apakah ini akan mempengaruhi, Bang, sikap penyelenggara negara lain, Bang, seperti ASN misalnya, TNI, Polri, gimana Bang Ferry melihat ini? Kalau bahasa cawe-cawe itu dikaitkan dengan berbagai kewenangan dan fasilitas yang dia miliki, ya semua akan terimbas ya. Presiden akan berupaya kepada seluruh kabinetnya, kepada mungkin Jaksa Agung, kepada Kapolri, kepada para menteri, kepada ASN, kepada seluruh yang ada di bawah ketiaknya presiden untuk kemudian digunakan agar dia bisa mendapat keuntungan dengan terpilihnya atau dimenangkannya calon yang dia sukai. Di titik itu bagi saya memang kita akan masuk kepada fase yang rusak dan brutal ya. Ya Bang, tadi kita sudah bicara soal secara etika mungkin ada yang dilanggar, kemudian Presiden juga sudah menghitung maka pasal 7A itu tidak akan dikenakan ke dia, gitulah kira-kira Bang ya. Dan dia masih ingin dibicarakan di panggung utama, kemudian ada hal-hal yang dilakukan yang memang bisa disebut tadi tercela, kurang tercela apa kata Bang Ferry tadi atas apa yang dilakukan oleh Presiden. Maka closing statement-nya bagaimana Bang untuk tema yang kita angkat sore ini? Ya. Bagaimanapun Indonesia adalah negara dengan banyak bangsa ya. Dulu kita itu punya bangsa Jawa, Melayu, Sunda dan segala macam yang bersatu untuk satu cita-cita soal kepentingan bersama. Kalau ada satu figur pemimpin yang selalu bicara kepentingan dirinya dan kelompoknya, dia sesungguhnya sudah mengkhianati cita-cita sebuah bangsa. Oleh karena itu, Presiden mudah-mudahan tiba-tiba
dapat hidayah ya, kita doakan bersama untuk lebih mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan dirinya dan kelompoknya. Ya, demikianlah tadi wawancara Managing Editor Medcom ID Gita Faradina bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari tentang campur tangan Presiden Jokowi dalam urusan calon presiden 2024 mendatang. Dan sampai di sini Newsmaker pekan ini, kita akan berjumpa lagi pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa.